Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 480 ada di pinggulku. Terkadang, ada hal-hal yang tidak dapat disangkal oleh siapapun setelah berubah. Misalnya, Seng Kai telah berubah, begitu pula Seng Xiao. Mengapa Seng Xiao bersedia campur tangan dalam urusan keluarga besar di Jianchuan? Karena dia tahu potensi mereka dalam memengaruhi masa depan Jianchuan. Mungkin Lin Muan sekarang terlihat seperti seorang rekrutan polisi, tetapi dia adalah orang yang sangat pintar. Begitu dia diberi batu loncatan, dia akan mampu membangun wilayahnya di bidang keahliannya. Adapun keluarga Lu, meskipun Kier adalah salah satu alasan Seng Xiao membantu Lu Qianqian, dia juga membuat rencana cadangan untuk Xiao Qi dan dirinya sendiri. Zongteng adalah bintang yang sedang naik daun di industrinya. Oleh karena itu, ia mudah menarik kecemburuan orang lain. Jika ia tidak dapat menanggung beban di masa mendatang, ia masih akan memiliki pelabuhan untuk berlabuh. Lu Qianqian menelepon Mu Qiki untuk memberitahu tentang pertemuan dengan para direktur. Mu Qiki mengatakan bahwa dia telah mengatasi rintangan pertamanya. Lin Muan juga menelepon Mu Qiki. Dia ingin melamar Lu Qianqian. Jadi, dia meminta bantuannya untuk memberi Lu Qianqian kejutan. Melihat hubungan pasangan itu berjalan sangat baik, Mu Qiki merasa sangat bahagia untuk sahabatnya. Meskipun saat itu sudah pukul 10 malam, dia saat ini berada di suatu tempat di hutan bersama Feng Sanshan. Mereka sedang memeriksa mayat yang baru saja ditemukan di hutan. Bagus. Aku sudah berjanji pada teman-temanku untuk pergi karaoke bersama mereka. Tapi sepertinya aku hanya bisa menghabiskan malam indahku di daerah pinggiran kota yang indah ini. Bagaimana denganmu? Tidakkah putra mahkotamu akan merasa cemas saat dia tidak melihatmu? Mu Qiki berlutut di samping mayat itu. Dia memeriksa luka-lukanya saat menjawab Feng Sanshan. Aku benar-benar ingin melihat tubuh pria itu yang sempurna dan tidur dalam pelukannya dengan nyaman. Ngomong-ngomong, kudengar kau sangat dekat dengan salah satu senior kita akhir-akhir ini. Apakah itu kabar baik? Kabar baik apa? Sudah berapa lama sejak kejadian bocah itu? Feng Sanshan mendengus. Mu Qiki ingin membalas dengan nada sarkastis. Namun, saat dia membalikkan mayat bersama dokter forensik lainnya, semua orang berteriak. Bahkan untuk seorang dokter forensik berpengalaman seperti profesor mereka, dia belum pernah melihat kasus seperti itu. Mundur, Qiki, Sanshan. Kaki mereka hampir tak berdaya. Mereka segera pergi. Tak lama kemudian, mereka sudah muntah-muntah di bawah pohon dekat pinggir jalan. Setelah beberapa saat, Seng Xiao datang bersama Su Ce untuk menjemput Mu Qiki pulang. Namun, melihat wajah pucatnya di malam hari, dia memeluknya. Ada apa? Ayo pulang, ucap Mu Qiki dengan susah payah. Teman sekamar Feng Sanshan juga datang untuk membawanya pulang. Tak lama kemudian, mobil melaju ke halaman dan Su Ce pulang kerja. Namun, Mu Qiki masih muntah di toilet. Seng Xiao jarang melihat Mu Qiki muntah karena mayat, meskipun mayatnya sudah membusuk parah. Apakah dia sakit hari ini? Dia menyentuh dahinya. Itu terlalu menjijikkan. Ada saat-saat yang bahkan kamu takuti. Mu Qiki berbaring di pelukan Seng Xiao untuk menenangkan diri. Ketika dia memikirkannya lagi, dia masih ingin segera pergi ke toilet. Aku tidak tahan lagi. Kurasa aku akan jatuh sakit malam ini. Sesuai keinginannya, Mu Qiki memang jatuh sakit pada tengah malam. Seng Xiao meminta Su Ce memanggil dokter keluarga. Semua orang di rumah menjadi sibuk karena Mu Qiki. Seng Xiao, apakah kamu menindas Qiki? Seng Xiao yang duduk di samping berdeham dan berkata, itu karena mayat yang mengerikan. Mama Seng langsung mengerti, oh. Kalau begitu, kamu harus menjaganya. Aku akan tidur dengan ayahmu sekarang. Kupikir kamu yang menindas Xiao Qi. Seng Xiao mengerutkan kening pada orang tuanya. Merekalah yang ingin datang. Dia tidak meminta mereka untuk menemani anaknya. Setelah beberapa saat, dokter itu pergi. Hanya Seng Xiao dan Mu Qiki yang tersisa di ruangan itu. Namun, Mu Qiki terus bermimpi buruk dan mengoceh. Seng Xiao menghela napas dan memeluknya. Dia menghiburnya. Sekarang sudah baik-baik saja. Aku di sini. Tidak apa-apa. Mu Qiki berkeringat dan menggigil. Ini adalah pertama kalinya Seng Xiao ragu-ragu mengizinkannya menjadi dokter forensik. Keesokan paginya, Mu Qiki terbangun dalam pelukan Seng Xiao. Melihat pria ini bersandar di kepala tempat tidur, dia merasa kasihan padanya. Kenapa kamu tidak berbaring? Bagaimana aku bisa tidur jika kamu berkeringat dan mengoceh sepanjang malam? Seng Xiao mencubit pipinya. Kalau begitu, aku akan menelepon Su Ce dan memberitahunya bahwa kamu tidak akan pergi ke kantor hari ini. Kamu harus tidur nyenyak di rumah. Seng Xiao menggelengkan kepalanya dan meraih ponsel di tangannya. Tidak perlu. Aku ada rapat penting hari ini. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidur setelah rapat. Saya sangat penasaran. Apa yang Anda lihat tadi malam yang membuat Anda begitu takut? Mu Qiki menggaruk kepalanya dan berkata, hanya saja kami menemukan mayat laki-laki di hutan.
Ketika kami membalikkannya, di perutnya, kami melihat. Mu Qi tidak dapat mengatakannya. Tetapi Seng Xiao sudah bisa menebak alasan ketakutannya. Kamu dilarang memasuki kamar mayat selama 3 hari. Seng Xiao memerintahkan. Jika kamu jatuh sakit karena terlalu takut lagi, aku akan mengusirmu agar kamu tidak mempermalukanku lagi. Mu Qi memeluk Seng Xiao dan mengusap tubuhnya. Berjanjilah padaku, kamu akan beristirahat dengan baik hari ini terlebih dahulu. Seng Xiao mengangguk tak berdaya. Aku akan mencari waktu. Aku akan membiarkan Su Ce mengawasimu. Sebenarnya, Mu Qi masih ingin tahu tentang kasus itu tadi malam. Namun, Seng Xiao melarangnya pergi ke kamar mayat. Situasi Feng Shanshan seharusnya tidak jauh lebih baik. Namun, karena dia tinggal bersama temannya, Mu Qianqian tidak terlalu mengkhawatirkannya. Namun setelah beberapa saat, dia mendengar bahwa seluruh tim forensik muntah. Jadi, apa yang terjadi tadi malam bukan karena Mu Qi terlalu penakut. Itu memang pemandangan yang mengerikan. Huran sangat ingin bertemu dengan Seng Xiao dan Mu Qi lagi. Karena kakak ketiga mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah 2 orang legendaris. Bahkan tanpa kakak ketiga memberitahunya, melihat kecerdasannya, Huran tahu bahwa dia luar biasa. Namun, mereka membutuhkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan mereka. Setelah sarapan, mereka melakukan rutinitas harian seperti biasa. Huran menyukai halaman Seng Mansion. Jadi, dia selalu duduk atau berbaring di rumput untuk membaca komiknya. Dia telah melakukan ini selama berhari-hari. Namun, ketika Huran duduk hari itu, dia merasa ada yang tidak beres. Ketika dia berdiri, wajah kakak ketiga berubah. Mengapa ada pecahan kaca di sini? Karena pecahannya berwarna hijau, mereka sulit dilihat dengan mata telanjang. Karena Huran duduk di atasnya, pakaiannya tergores, demikian pula kulitnya. Meskipun kecil, mereka sangat tajam. Huran menoleh ke belakang. Dia belum bisa merasakan sakitnya. Wajah kakak ketiga berubah menjadi hijau. Dia segera menggendong Huran ke kamar mereka. Xiaoran, berbaringlah tengkurap dulu dan biarkan aku melihat apakah lukanya serius. Apa? Huran tersipu. Ada di pinggulku. Setelah aku memeriksa lukamu, aku akan menemuinya dan melunasi tagihannya.